Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum memulai alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung lanjut ke materi. Anak-anak, kita tetap untuk pertemuan kali ini membahas tentang kerajinan bahan lunak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik ya anak, tekniknya saja, teknik pada kerajinan bahan lunak alami. Anak-anak, teknik pengolahan kerajinan bahan lunak alami ini dibagi menjadi 3. Teknik pengolahan kerajinan bahan lunak alami ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi Bunita hanya mengambil beberapa, yaitu ada membentuk, mengukir, dan membutsir. Nah, di membentuk ini ada banyak macamnya ya anak-anak. Nah, di membentuk ini ada 5 teknik lagi ya, teknik pijit tekan, teknik pilin, teknik cetak, teknik putar, dan teknik lempengan. Nah, langsung saja kita membahas yang teknik membentuknya ini. Teknik membentuk dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada teknik pijit atau tekan. Nah, kita akan bahas teknik pijit tekan ini atau pinch, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat ini dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Ada tanah liat dibentuk bulat, kemudian dipijit-pijit. Ini bentuknya terserah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Jadi menggunakan tangan seperti ini ya, dipijit-pijit. Lanjut. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yang B ini ada teknik pilin atau coil. Nah, teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Nah, ini contohnya. Jadi ini kan bentuknya awalnya bulat-bulat, kemudian digulung menggunakan tangan sehingga membentuk memanjang seperti ini. Setelah itu disusun dari bawah ke atas, menumpuk. Nah, ini ada yang seperti ini, ada bulat-bulat juga. Nah, nanti jadinya seperti ini ya anak. Lanjut ke teknik cetak. Teknik cetak ini pembentukannya bukan menggunakan tangan, tapi menggunakan alat cetak. Nah, dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah yang banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama. Teknik cetak ada 2, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. Ini cetakannya seperti ini, kemudian dimasukkan tanah liat, nanti jadinya seperti ini. Hanya memang bisa membuat banyak dalam waktu yang cepat, seperti itu. Lanjut ke teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Nah, ini jadi ada meja putar ya. Mejanya itu berputar, terus di atasnya dikasih tanah liat. Nah, langsung dibentuk gitu ya. Nah, tangannya tinggal gini, nanti otomatis bentuknya akan simetris bulat ya anak. Ini akan membentuk simetris bulat, bukan kotak atau segitiga, bukan seperti itu, tapi akan bentuk bulat karena alat putarnya ini berputar. Nah, seperti itu. Baik, lanjut kita ke teknik lempengan atau slab. Teknik lempengan slab ini teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Jadi tanah liatnya itu digiling, setelah digiling kemudian dipotong membentuk kotak atau persegi. Nah, setelah itu disusunlah seperti ini, disambung. Nah, ini disambung, itu disambung. Nah, nanti dia akan membentuk seperti ini, menjadi balok ya anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu, lempengan-lempengan ini disatukan menjadi bentuk akhirnya seperti ini. Baik, kita lanjut ke mengukir dan membutsir. Nah, tadi kan membentuk, sekarang kita lanjut ke mengukir. Nah, teknik mengukir adalah kegiatan menggores,
mencukil, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Pada umumnya teknik mengukir diterapkan pada bahan kayu. Nah, tapi teknik ini juga dapat diterapkan pada bahan lunak seperti sabun pada, jenis umbi, gerabah, dan lilin. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi tanah liatnya ini atau bahan lunaknya ini masih dalam keadaan basah. Kemudian digores menggunakan alatnya. Ini ada alatnya tersendiri anak-anak. Jadi cukil atau ditoreh. Nah, ini nanti seperti ini. Menjadi motif-motif tertentu, memberi hiasan pada permukaan gerabah. Lanjut ke yang ketiga, ini ada teknik membutsir. Teknik membutsir ini adalah teknik membuat produk kerajinan dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk, biasanya dibantu dengan alat butsir atau kawat. Nah, ini jadi ini biasanya bentuk-bentuknya itu lebih rumit di anak-anak. Jadi bentuk-bentuknya itu biasanya seperti bentuk patung ya. Ini terbuat dari tanah liat. Kemudian ini bentuknya bisa ditambah, kemudian juga dikurangi. Nah, menjadi bentuk yang diinginkan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, jadi seperti itu teknik-teknik yang ada dalam kerajinan bahan lunak alami. Saya harap kalian semua dapat menyimak kemudian memahaminya dengan baik. Baik anak-anak, ini nanti ada tugas maupun kuis. Nah, tolong dicek e-learningnya dan WA grupnya. Baik, saya akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.